Teman-teman, akhirnya selesai sudah perjalanan panjang pembuatan tabernakel. Bezalel dan temannya kemudian menyerahkannya kepada Musa. Inilah saat teduh kita pagi ini, edisi 97, Kitab Keluaran pasal 39, ayat 32 sampai dengan 43. Ada baiknya kita mengingat kembali apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 39, bahwa kitab-kitab suci bersaksi tentang Yesus. Ya, itu termasuk tabernakel dengan semua perabotannya. Bahkan jubah imam besar dan jubah para imam semua bersaksi tentang Tuhan Yesus. Jadi, dengan mempelajari tabernakel dan bagian-bagiannya, kita sudah belajar banyak tentang Tuhan, tentang diri kita sendiri, dan juga tentang juru selamat kita. Musa menerima pekerjaan itu, dia melihatnya, dan dia puas. Ayat 43 berkata, dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Nah, perhatikanlah frase terakhir, lalu Musa memberkati mereka. Puji Tuhan, sebuah akhir yang indah, benar-benar indah. Saya akui, saya seperti semua hamba Tuhan lain di seluruh dunia ini menerima honorarium karena melakukan pekerjaan Tuhan. Tentu saja itu tidak salah. Itu bahkan sudah diatur di dalam firman Tuhan. Tetapi kebahagiaan kami, para hamba Tuhan, bukan jumlah nominal yang kami terima. Kebahagiaan kami adalah ketika Tuhan memberkati. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata bahwa gajinya sebagai pendeta tidaklah seberapa, tetapi berkat Tuhan yang dia terima sungguh luar biasa. Tetapi tidak hanya hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, jemaat juga. Jemaat yang dengan hati tulus melayani Tuhan pastilah juga diberkati Tuhan. Nah, sekarang mari kita membahas frase terakhir dari perikop ini. Lalu Musa memberkati mereka. Nah, bagaimanakah sebuah pelayanan yang diberkati oleh Tuhan? Ayat 32 berkata, demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Ya, Tuhan memberkati mereka yang memiliki komitmen dalam pelayanan. Seperti pembuatan tabernakel itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Tidak ada contoh untuk ditiru. Tuhan hanya memberikan pola, karena itu hanya mereka yang benar-benar ahli yang mendapatkan kepercayaan utama untuk mengerjakan pekerjaan ini. Yang lain hanya bersifat membantu. Tetapi poin pentingnya di sini adalah mereka mengerjakannya sampai tuntas. Tidak ada yang berhenti di tengah jalan. Tidak ada yang mencoba untuk mencari-cari alasan untuk tidak lagi terlibat. Maka pekerjaan berat itu dapat mereka selesaikan. Nah, teman-teman, yuk ini kita ambil sebagai pelajaran. Sebuah pelajaran yang penting. Apakah kita memiliki komitmen? Ataukah kita orang yang mudah menyerah? Apakah kita mengerjakan tugas pelayanan kita sampai tuntas? Atau kita tinggalkan pekerjaan kita walau masih jauh dari selesai? Nah, ketahuilah, Tuhan memberkati mereka yang dalam melayani Dia berpegang kepada komitmen. Komitmen sangatlah penting. Komitmen tidaklah mudah, tetapi imbalannya sungguh luar biasa. Pekerjaan itu selesai dengan sempurna dan Tuhan memberkati kita. Jika teman-teman heran dengan orang-orang yang memiliki komitmen yang kuat, maka ketahuilah, komitmen adalah sebuah karakter. Komitmen adalah kualitas hebat. Komitmen menjadi pembeda mengapa seseorang berhasil, mengapa yang lain tidak. Mengapa seseorang begitu hebat, mengapa yang lain cuma biasa-biasa saja? Mengapa dia diberkati Tuhan, mengapa yang lain tidak? Nah, mulai dari sekarang, lakukanlah segala sesuatu sampai tuntas. Berkomitmenlah untuk tetap setia dengan pelayanan Anda, walau harus melewati banyak rintangan. Akhir yang indah adalah ketika Tuhan nanti berkata,
seperti yang dikatakan di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 21, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Dalam ayat 33 sampai dengan 42, kita memiliki catatan tentang Besaliel dan timnya menyerahkan seluruh bagian dari tabernakel itu untuk diperiksa oleh Musa. Ayat 43 bagian A berkata, dan Musa melihat segala pekerjaan itu. Ya, ada satu hal yang kita harus belajar, bahwa pekerjaan itu harus diperiksa, harus dilihat, harus dicek. Meskipun Besaliel dan Aholiab adalah pengrajin yang hebat, tetapi untuk dinyatakan selesai, Musa harus memeriksanya. Artinya adalah bahwa ada pertanggungjawaban. Ada sebuah tolok ukur untuk menilainya. Sehingga ayat 43 bagian B berkata, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan, demikianlah mereka melakukannya. Kadang-kadang saya melihat ini kadang-kadang diabaikan. Entah apa sebabnya. Sedih rasanya ketika saya harus melihat pelayanan yang dikerjakan secara asal-asalan. Padahal kita tahu yang kita lakukan adalah sebuah pekerjaan Tuhan. Nah yuk teman-teman, kita lakukan pekerjaan Tuhan dengan cara yang terbaik. Hamba Tuhan, yuk kita lakukan pelayanan dengan spirit do the best. Jemaat, yuk kita melayani Tuhan dengan spirit yang juga sama do the best. Tuhan pantas untuk menerimanya. Tahukah bahwa pekerjaan kita nanti akan diperiksa oleh Tuhan, akan diuji. Kita semua ingin ini yang dikatakan kepada kita, seperti yang dikatakan firman Tuhan kepada Besaliel dan Aholiab, mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan, demikianlah mereka melakukannya. Saya ingin kita mengakhiri saat teduh ini dengan kalimat penutup. Lalu Musa memberkati mereka. Nah, kata Ibrani yang diterjemahkan memberkati dan turunannya ditulis sebanyak 415 kali di dalam Perjanjian Lama. Secara umum, dalam Perjanjian Lama ini berarti berkuasa untuk kesuksesan, kemakmuran, dan umur panjang. Walau Musa yang menyampaikan berkat ini, tetapi ingat ini, bahwa dia adalah pengantara. Sumber berkatnya adalah Allah sendiri. Itu sebuah doa untuk memohon kemurahan Allah, dan melalui doanya itu Musa menegaskan bahwa mereka yang telah melayani Tuhan dengan baik diberkati oleh Tuhan, tetapi sekaligus juga bahwa mereka adalah sebuah berkat Tuhan. Dan Musa menginginkan berkat yang lebih lanjut lagi untuk mereka yang telah berjeripaya bagi Tuhan. Sebagai penutup, akan datang suatu hari di mana kehidupan kita di bumi ini akan berakhir. Nah, apakah yang akan kita dengar dari Tuhan saat Tuhan menyambut kita nanti? Kalau saya, kalimat ini, Tuhan menyambut kita dan berkata, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saya harap kita juga semua seperti itu. Tetap semangat dalam kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.